bawah genteng. Di bawah genteng itu air dah. Jadi mereka mau keluar tuh harus menyelam dulu. Iya. Baru dia keluar. Rumah panggung. Rumah panggung. Mereka harus keluar dan itu pun susah juga karena kondisi mati lampu malam. Jadi mereka gini, kita bang ya malam itu tinggal di sini loh. Dia bilang, tinggal di sini 4 orang. Anak oh itu 4 hari lebih. Dia bilang. Surutnya lama. Masa piye ya? Surut mangane piye Citan? Karena gini, mereka itu makan apa yang lewat atau apa yang mereka bisa makan dimakan sama mereka. Cuman saya mikir gini, andaikan malam itu rumahnya hanyut, itu rumahnya pun geser Bu rumahnya. Iya karena air. Rumah hanyut ini, keluarga ini mati. Meninggal keluarga di situ dalam rumah itu. Itu yang pertama karena dia cerita sendiri sama saya kan masuk ke rumah itu rumahnya udah benar-benar hancur. Lumpur itu segini, yang sisa itu lumpur itu sepuluh lah segini. Itu lumpur ketika sudah reda, surut. Kalau ada airnya, airnya tinggi banget. Itu alhamdulillahnya airnya nggak naik lagi. Kalau naik lagi ya alamat juga mereka semua itu. Malam itu dia bilang, wah kita nggak bisa bayangkan apa malam itu kita di sini berempat gini airnya sudah naik. Listrik mati. Padahal kan kampung gelap. Orang minta tolong nggak ada yang bisa menolong. Nah itu terus ada yang anak umur 8 tahun dia itu berenang ke bukit kecil lah bisa anak-anak yang kecil itu udah pada berenang Pak gitu kan gitu ya. Lah dia itu katanya makan 2 minggu di situ di atas nggak ada selimut nggak ada apa-apa nggak apa seadanya aja gitu kan makan cacing, makan rumput, makan daun-daun, apa yang bisa mereka makan di situ. Bisa dia sama orang tuanya. Bisa. Dia sendiri. Itu ada berapa orang, tapi dia anak kecil sendiri. Gitu. Terus datanglah teman, saya bawa sepatu boot, bawa boot. Motor boot. Bukan, bawa perahu boot. Perahu boot itu dibawa diambil lah mereka itu dibawa kasihin ke orang tuanya. Orang tuanya nangis mikirnya apa sebelumnya itu mikirnya anak sudah mati ya betul karena mau ngabarin siapa nggak bisa gitu. Ketemu di mana hanya sampai di mana benar akhirnya alhamdulillah ketemu hari itu katanya 2 minggu di situ ya. Memang benar-benar ya kalau kita lihat sendiri di sana ya melebihi tsunami sebenarnya airnya Bu tingginya tapi dia kan naiknya kan perlahan tuh dia naiknya itu bukan langsung enggak beda. Dia perlahan naik dah lanjutlah rumah itu jadi pas surut air rumahnya ikut makanya kan juga banyak kayu gelondongan yang gede-gede itu banyak banget. Nah tanggal 31 kemarin air naik lagi terus biar naik lagi airnya tapi nggak sampai ke jalan bahasanya mungkin kalau hujan katanya tuh hujan semingguan deras terus Bu di sana kemarin katanya makanya ada cepat naik malam itu cuman hujan semalam air udah naik langsung Bu. Pas nengkonan Pak Zainal ketika 31 ya aja nengkonan saya lihat sendiri karena pagi itu saya penyaluran kan sore kan saya pulang sore pagi itu saya masih keliling sampai jam 1 bawa ke sana telur bawa 30 kerak telur itu Bu langsung bawa semua ke sana karena katanya sudah ada kompor udah bawa ke sana bawa minyak goreng bawa apa gitu kan udah kita bawa ke sana ya kita lewatin sungai-sungai itu Bu tapi kan jembatan terus jalan-jalan landai biasa gitu kan kita lihat airnya naik lagi tinggi banget airnya dan memang sungai gede Bu yang kita lewatin mungkin kayak Bengawan Solo lah nah itu airnya udah tinggi banget gitu gue bilang ini kalau naik hujan sehari full aja naik lagi mungkin naik 1 sampai 2 meter kalau misalnya hujan lagi itu naiknya tinggi banget Pak pas malam itu karena dia sudah mau naik ke jalan makanya kan malam itu kita ditelepon sama teman sama orang di dalam kita butuh SAR untuk menyelamatkan orang di sini. Cuman teman saya ini ngantuk. Akhirnya dia nggak lapor ke kita. Besok pagi dia baru cerita. Waduh.
Udah ngantuk ya, kan ngomong ngantuk. Makanya itu Tidak hanya ngantuk, capek. capek. Nek kurang ngantuk, Capek. nek capek wis wassalam. Karena kita masuk lagi tuh ya, kurang lebih jam-jam di situ udah maksudnya udah malam banget gitu. Lah kalau minta syarat itu mau kemana? Bilang ke siapa? Dia telepon kita kan, kita sudah ada link tuh di situ. Karena gitu ya. siangnya itu Heeh. teman satu ini warga lokal, Heeh. dia ke sana survei. Heeh. Dia tanya, "Bu, di sini butuhnya apa?" Heeh. "Oh, kita butuhnya Al-Qur'an sama Iqra." Gitu, untuk di masjid gitu. Sama mukena gitu. Oke, besok kita bawa ke sini. Udah besok lah kan berarti kan sudah ada link dia itu teman saya sama ibu itu. Lah ibunya ngomong, kita di sini butuh SAR, ini air udah mau naik gitu. Oh gitu. Naik. Gitu. Cuman teman saya juga yang ngantuk enggak kan sudah capek akhirnya besok pagi baru dia cerita. Tadi malam kita ditelepon butuh SAR. Wah. Selak Kelly Mas. Nggak Kelly. Iya. Selak Kelly. Tapi alhamdulillah enggak sampai Nggak sampai. naik. Nggak sampai naik. Alhamdulillah di situ. Memang benar-benar ya. Ya kalau kita lihat sendiri di sana, sedih banget ya. Sudah merasakan dari sekian peristiwa datang ke situ udah merasakan. Kalau saya kesimpulannya kiamat itu ada. Iya, benar. Hanya sebagian kecil aja seperti ini, apalagi besok itu seluruh alam. Waduh, nangis. Sebentuk akuan ini ya. Benar-benar Pak. Nah, Benar-benar. itu. Saya lihat kemarin orang di sana itu ya kayak makan aja susah. Iya. Apalagi minum aja, ya Allah, rebutan Pak. Maksudnya kita bawa air minum itu kan, ya mereka pada mintain, ambil aja lah, nggak apa-apa, ambil aja ini gitu. Karena mereka haus. Karena air bersih enggak ada. nggak ada Pak. Air itu masih keruh, maksudnya kayak air gimana ya? Airnya nggak begitu bersih, tapi nggak begitu kotor juga. Ya itu kan masih campur sama partikel-partikel tanah yang terkecil. Tapi memang airnya di sana itu memang ini Pak, air apa ya bahasanya? Kalau ikan tanah gambut Pak, tanah gambut itu kan memang airnya agak kotor. Oh iya? Ya. Kenapa ya? Nggak tahu. Jadi kotornya itu masih ada aroma besi. Oh iya. Ya, aromanya kayak terlalu keras itu. Oh iya, ini apa kok saya tayangan? Padahal kan tumbuhan sana. Nggak tahu. Kan sama kayak di Kalimantan juga pun, di tempat saya pun. Kayak kini dek ben ambri tayang ini. Iya, mau Bekasi dari ini. Nah, mau tayang. Jadi mereka itunya makannya di situ, terus minumnya dari situ juga gitu. Maka Itu perlu juga pembuatan filter air juga sebenarnya perlu. Kemarin kita mesan dari Singapura. Oh, lama banget loh. Yang tradisional nggak ada yang bikin. Nggak ada. Kudanya Jadi mesan enggak, cuma beberapa hari datang Pak, 3 hari. Itu teman tuh beli adanya di Singapura, filternya itu udah beli berapa itu udah untuk seumur bor. Enggak sampai 150 juta harganya. Maksudnya ininya enggak 150 juta, enggak kayak yang di pemerintah kemarin, Pak. Itu filternya dibeli kemarin, tak beli. Dibawa. Kemarin pas saya pulang sekalian ngambil di bandara. Kan sudah datang tuh. Udah Bang, sekarang kita ngambil filter di bandara. Ya udah. Sana ngangkatin berat banget juga filternya. Itu untuk satu kampung. Jadi ada berupa kayak botol-botol itu. Apa yang model yang mana? Enggak, saya enggak lihat soalnya dia masih dalam karung. Oh, masih packing. Masih packing. Bukan bentuk. Itu ada berapa 4 karung. Panjang-panjang itu. Enggak tahu filter modelnya gimana, saya enggak paham itu. Cuman ini filter untuk air kita bawa ke sana. Filternya. Lah, cuman katanya kemarin sih juga ada mafia mobil malah di sana. Jadi mobil-mobil yang rusak itu yang terbengkalai itu diambil sama orang, Pak. Oh. Pemulung. Bukan mafia. Bedanya apa dengan pemulung? Kalau pemulung kan dia kan skala kelas kecil Pak ya. Masa gitu lah Pak. Ya dia memanfaatkan, dia hanya levelnya level tinggi gitu. Dia hanya level tinggi. Oh ya, memanfaatkan. Paling itu infonya yang saya dapat, tapi walau alam itu bener apa enggak sih enggak. Cuman info yang keluar dari orang-orang bengkel sana itu ngomong itu ada mafia mobil. Lah kok bisa itu mobil-mobil diambilin sama orang enggak kenal. Karena memanfaatkan itu tadi barang-barang yang barang. Kalau yang di desa kan yang di kota-kotanya Pak, kan kalau yang di desa-desanya ya
parah banget lah kita lihat itu kondisinya. Nggak bisa bayangkan lah 1 bulan nggak ada listrik. Kita aja nggak ada listrik itu, masya Allah. Nah, kena sewangi ngono do Pusing pak, ribet pak, Pak. pusing. Itu Kayak zaman purba. apalagi makan susah, Hmm. terus mau mandi ya susah, mau listrik yang Nek kabar kejahatan nggak kedengeran ya? apa? Kabar kejahatan artinya ada pencuri, ada perampok itu nggak kedengeran ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Nggak kedengeran ya. Alhamdulillah. Memang semua terdampak ya. Ya, cuma Jadi tampak semua. arti rebut jadi sopo. Ya, Ya. ada juga sih orang-orang itu yang dia cepat pulihnya agak cepat pak. Apa nih? Pulih kampungnya itu agak cepat. Oh iya, kok Ya, bisa? karena gini, pas air tuh, jadi pas tinggi-tingginya air itu mereka nggak ngungsi, mereka bertahan di rumahnya. Terus pas air surut, ya, Segera. dia ngikutin surutnya air. Jadi sekali air surut dia bersihin sekalian. Oh, sekali jalan Sekali gitu ya? jalan. Jadi saya lihat, oh iya cepat Sakit banget. Makanya berarti. itu pun sudah ada pasar di situ mereka. Kan kayak apa ya? Kayak kelurahan lah, satu kelurahan itu. Nah, itu hari Minggu sudah ada pasarnya mereka. Aku datang itu sudah ada pasar. Wih. Karena mereka cepat pulihnya. Wah. Berarti Mereka cerita juga, ini bang kita gini, Wah, pas air surut kita juga bersihin, surut lagi kita bersihin lagi, surut lagi kita bersihin terus. runut. Dan menurut, lah setelah itu baru masjid juga sama, masjid juga karena masjid itu yang paling utama. Jadi mereka di sana benar-benar masjid dulu yang paling diutamakan dibersihkan, masjid. Karena saya lihat rata-rata masjid di sana sudah pulih, walaupun pelafonnya hilang, Tapi karena untuk pemanfaatannya cepat, karena mereka ya. ngumpulnya di masjid. Dan mereka saya kaget, sesuatunya mereka masih butuh Al-Quran, minta Al-Quran. Ada yang bang kita butuh Al-Quran nih gitu, butuh Iqra nih gini. Wah, luar biasa nih orang-orangnya. Maksudnya kondisi makan ada nih, mungkin kita tahu ya beberapa orang kan nggak, jangan mah kepikiran beliin Al-Quran, beliin ini gitu. Nah, sana masih ini untuk Al-Quran, beliin Al-Quran nih untuk ini, untuk di masjidnya, beliin Iqra nih untuk anak-anak dan sebagainya. jadi mungkin tradisinya sudah terbentuk Ya, terus sehingga kalau itu tidak ada susah, harus ada gitu ya. ada. Hmm. Nah, ya itu kita belinya itu apa yang mereka butuhkan, bukan ujuk-ujuk kita bawa ini, tahu-tahu sampai sana nggak dipakai gitu. Sayang juga. Saya sudah memahami ketika di Semeru dulu. Ternyata tidak semua yang dibahas itu bermanfaat. Nah, intinya di situ. Bener. Wah, ternyata. Aku ya seneng kan loh. Neng packing di kantor itu sampai dipilah susu untuk ibu hamil, untuk apa yang menyusui, untuk yang apa orang tua, macam-macam untuk cah cilik balita. Hanya urusan susu saja Kak, sampai ribet amat ternyata sampai sedetail itu. Belum lagi untuk pakaian ya juga sebutkan. Aku jalan. Nah, kalau kayak kemarin itu kalau saya sendiri, susu itu memang butuh, tapi momennya belum di situ, waktunya belum. Belum. Yang penting datang pengobatan dulu, paling nggak seminggu itu sudah ada pengobatan masuk. Ya betul. Karena penyakit. Baru bantuan itu masuk juga. Berapa hari? Saya sana 2 minggu. Tapi sebelumnya sudah ada tim yang di sana. Saya jalan-jalan itu yang benar-benar masih berlumpur, masih. Ya, menurut kita katanya yang datar rendah masih ada yang sampai ke tinggi itu apa lumpurnya, tapi jalannya sudah bisa untuk lari. Ada juga gitu. Ada. Kayak yang Semeru dia ben yo, omah cukup tutup ini jalan iso liwat Medo, munggahan sih iso lelelele. Dia ben sampai sakmono kelep. Tapi kalau di Semeru kan mungkin berapa kampung Pak ya? Iya. Kalau sana memang nggak, bahkan satu kota. Wah, satu kota, lebih malah. Sealiran sungai, sesuai panjang aliran sungai, iya, beda. Kena semua. Walaupun yang beberapa titik memang paling parah. Kan yang lainnya kan cuman air naik. Ya, betul. Mungkin ya harta bendanya yang elektronik kan rusak semua gitu ya. Yang nggak tahan air kan rusak semua. Tapi daerah-daerah pedalaman itu, rumahnya hilang semua. Yang memang pertama kena gitu, yang memang dijalurin kayu itu hilang semua itu. Daerah Bawah itu kan di belakangnya kan gini Pak, dia kayak kelurahan tuh Pak, jalan. Ini kayu semua Pak, belakang sini nih Pak.
alhamdulillah dia ketahan sama ini, sama sawit. Jadi gunanya sawit juga ada juga itu sebenarnya. Nahan kayu gelondongan itu. Ya kebetulan Ya, kebetulan aja gitu kan. Itu kalau nggak ada sawit mungkin rumah itu udah hilang, kampung udah hilang semua juga dihajar sama kayu gelondongan itu. Pokoknya gede-gede banget lagi itu malahan. Yang ya itu yang daerah Babo itu yang ada rumah di atas pasar itu. Tapi gitu ya, nek dipikir harus bersyukur ya. Saya kira ngeduke glondongan saka ndhuwur numpak truk pirang dina. Biarane pira kuwi gratis tekan isor sen. Cara-cara neng hidup kene kan Lewat kali ya, Nek. Heeh, truk ya, Nek. Bener, alhamdulillah kita pernah ini alhamdulillah kita ini masih bisa makan enak gitu kan. Kalau kita ambil pelajaran dari kemarin itu gak susah dan sebagainya. Sedangkan saudara-saudara yang di sana itu makan aja susah, pakaian susah, terus kondisinya ya macam itu, kayak bahasanya ya Allah, walaupun ya kita nggak membandingkan lah, walaupun saudara kita jauh di Palestina ya lebih susah juga bahasanya gitu. Iya, karena sih kena Kena pembunuhan, mortir, ya. kena mortir, kena bom, kena apa gitu. Air kena nggak ada, Iya, infrastruktur nggak ada, gitu. listrik juga nggak ada, piye ya. Itu Sing- bahwasanya ya Allah, ini kita bilang kan kiamat kecil Pak ya. Kiamat kecil kecil aja merepotkan. kecil aja udah begitu, apalagi yang benar-benar apalagi misalnya kayak gempa tsunami itu Allah, bisa bayangkan aja gitu di situ.